Pernah tidak kamu merasa hidup ini seperti tidak pernah benar-benar memberi jeda? Seolah baru saja kamu mencoba bernapas lebih tenang, tiba-tiba datang lagi masalah baru yang memaksa pikiranmu kembali berisik. Kamu bilang pada dirimu sendiri, nanti saja aku akan tenang kalau semuanya sudah selesai. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi diam-diam menjadi jebakan yang membuatmu terus menunda rasa damai. Karena kenyataannya dan semuanya selesai itu hampir tidak pernah benar-benar terjadi. Ada saja hal yang kurang, ada saja yang tidak sesuai rencana, ada saja yang membuat hatimu kembali gelisah. Dan tanpa kamu sadari, kamu mulai hidup dalam kondisi menunggu. Menunggu keadaan membaik. Menunggu orang lain berubah. Menunggu hidup terasa lebih ringan. Padahal semakin lama kamu menunggu, semakin kamu merasa lelah. Mungkin kamu pernah melihat orang lain terlihat begitu tenang, seolah hidup mereka baik-baik saja. Dan kamu mulai bertanya dalam hati, kenapa mereka bisa setenang itu sementara aku tidak? Apakah mereka tidak punya masalah? Atau mereka hanya lebih beruntung? Atau mungkin ada sesuatu yang mereka pahami tapi belum kamu sadari? Karena jika kamu jujur, yang membuatmu lelah bukan hanya masalah itu sendiri, tapi pikiranmu yang tidak pernah berhenti memikirkan kemungkinan buruk, perasaanmu yang terus bereaksi terhadap hal-hal di luar kendalimu, dan harapanmu yang terlalu sering bergantung pada sesuatu yang tidak pasti. Kamu ingin tenang, tapi kamu mencarinya di tempat yang salah. Kamu mencarinya di keadaan yang sempurna, di orang yang selalu mengerti, di masa depan yang kamu bayangkan akan lebih baik. Padahal semua itu rapuh. Semua itu bisa berubah kapan saja tanpa kamu bisa menghentikannya. Dan mungkin inilah bagian yang paling jarang disadari banyak orang. Bahwa ketenangan itu bukan sesuatu yang datang ketika hidup sudah rapi. Bukan hadiah dari dunia luar. Bukan hasil dari semua masalah yang akhirnya hilang. Ketenangan adalah sesuatu yang harus kamu bangun. Pelan-pelan, diam-diam. Dari cara kamu berpikir, dari cara kamu merespon, dari cara kamu menerima hal-hal yang tidak bisa kamu ubah. Dan di video ini, kamu akan mulai melihat satu hal yang mungkin akan mengubah cara pandangmu selamanya. Bahwa selama ini bukan hidup yang membuatmu tidak tenang, tapi cara kamu memahami hidup itu sendiri. Jika kamu bisa bertahan sampai akhir video ini, kamu tidak hanya akan merasa lebih tenang, kamu akan mengerti kenapa selama ini kamu selalu merasa lelah, dan bagaimana akhirnya kamu bisa berhenti menunggu, lalu mulai membangun ketenangan itu sendiri. Setelah kamu mulai menyadari bahwa selama ini kamu terlalu sering menunggu ketenangan datang dari luar, mungkin muncul pertanyaan yang lebih dalam di dalam dirimu. Jika bukan dari luar, lalu sebenarnya dari mana ketenangan itu berasal? Dan kenapa sebagian orang bisa terlihat lebih stabil, sementara yang lain terus merasa gelisah meskipun situasinya tidak jauh berbeda? Jawabannya seringkali tidak terletak pada keadaan, melainkan pada cara seseorang memandang keadaan itu sendiri. Dua orang bisa berada di situasi yang sama, menghadapi masalah yang mirip, tapi merasakan beban yang sangat berbeda. Bukan karena hidup memperlakukan mereka secara berbeda, tapi karena cara mereka merespons yang tidak sama. Kita sering tidak sadar bahwa pikiran kita memiliki kebiasaan memperbesar hal-hal yang sebenarnya belum tentu terjadi. Kita memikirkan kemungkinan terburuk, mengulang kejadian yang sudah lewat, membayangkan skenario yang bahkan belum tentu nyata. Dan semua itu terasa begitu nyata di dalam kepala kita, seolah-olah sedang benar-benar terjadi. Di titik ini banyak orang mulai kehilangan energi bukan karena realita, tapi karena bayangan yang mereka ciptakan sendiri. Kita menjadi lelah sebelum benar-benar menghadapi apapun. Kita merasa kalah bahkan sebelum mencoba, dan tanpa sadar kita membiarkan pikiran kita menjadi sumber kekacauan terbesar dalam hidup kita. Padahal jika kita berhenti sejenak dan melihat dengan jernih, sebagian besar dari apa yang kita takutkan belum tentu terjadi. Sebagian besar dari apa yang kita khawatirkan tidak benar-benar hadir saat ini. Tapi tubuh kita tetap merespons seolah itu nyata. Jantung berdebar, pikiran berputar tanpa arah, dan ketenangan terasa semakin jauh. Disinilah pentingnya memahami satu hal sederhana tapi sering diabaikan. Bahwa tidak semua yang muncul di pikiranmu adalah kebenaran. Tidak semua yang kamu rasakan harus langsung kamu percaya. Dan tidak semua yang kamu takutkan harus kamu ikuti. Ketenangan mulai terbentuk ketika kamu bisa memberi jarak antara dirimu dan pikiranmu. Bukan berarti kamu mengabaikannya, tapi kamu tidak lagi langsung terbawa arus. Kamu mulai mengamati, menyadari, dan memilih respon dengan lebih sadar.
Mungkin awalnya terasa sulit, karena selama ini kamu terbiasa bereaksi cepat, terbiasa mengikuti emosi tanpa jeda. Tapi justru di dalam jeda itulah ketenangan mulai tumbuh. Di momen kecil ketika kamu memilih untuk tidak langsung bereaksi, di saat kamu menarik napas dan berkata dalam hati, "Aku tidak harus terburu-buru merespons ini." Dan dari situlah perlahan kamu akan melihat perubahan, bukan pada dunia di sekitarmu, tapi pada dirimu sendiri. Dan ketika dirimu mulai berubah, cara kamu melihat hidup pun ikut berubah. Dan mungkin untuk pertama kalinya, kamu mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan karena hidupmu tiba-tiba menjadi mudah, tapi karena kamu tidak lagi membiarkan pikiranmu mengendalikan seluruh hidupmu. Ketika kamu mulai memahami bahwa pikiran tidak selalu harus diikuti, ada satu kesadaran baru yang perlahan muncul di dalam dirimu. Kesadaran bahwa selama ini kamu terlalu cepat bereaksi, terlalu cepat menyimpulkan, dan terlalu cepat membiarkan emosi mengambil alih arah hidupmu. Kita hidup di dunia yang bergerak sangat cepat. Segala sesuatu terasa mendesak. Pesan harus segera dibalas. Masalah harus segera diselesaikan. Perasaan harus segera dilampiaskan. Dan tanpa kita sadari, kita kehilangan satu hal penting, yaitu ruang. Ruang untuk berhenti sejenak. Ruang untuk berpikir. Ruang untuk tidak langsung merespons. Padahal justru di dalam ruang itulah ketenangan dibangun. Bukan saat semuanya diam di luar, tapi saat kamu mampu menciptakan jeda di dalam dirimu sendiri. Bayangkan setiap emosi seperti gelombang, datang dengan kuat, terasa nyata, dan seringkali membuatmu ingin langsung bertindak. Tapi seperti semua gelombang, emosi juga punya sifat yang sama. Ia naik dan kemudian turun. Masalahnya, kita sering bereaksi di puncak gelombang itu. Saat emosi sedang paling kuat, saat pikiran sedang paling tidak jernih, dan keputusan yang diambil di momen itu seringkali bukan keputusan terbaik. Disinilah latihan stoik menjadi sangat relevan. Bukan untuk menekan emosi, bukan untuk menjadi dingin tanpa rasa, tapi untuk belajar menunda reaksi. Karena ada perbedaan besar antara merasakan dan bertindak. Kamu boleh marah, kamu boleh kecewa, kamu boleh merasa tidak adil, tapi kamu tidak harus langsung melakukan sesuatu karena perasaan itu. Ketika kamu mulai memberi jarak antara emosi dan tindakan, kamu mulai mengambil kembali kendali atas dirimu. Kamu tidak lagi menjadi reaksi otomatis dari dunia luar, tapi menjadi seseorang yang memilih bagaimana harus bersikap. Mungkin di awal kamu akan gagal, kamu masih akan terbawa emosi, masih akan bereaksi berlebihan. Dan itu wajar, karena kamu sedang belajar sesuatu yang selama ini tidak pernah kamu latih. Tapi setiap kali kamu berhasil menahan diri beberapa detik lebih lama, setiap kali kamu memilih diam daripada langsung membalas, setiap kali kamu berpikir sebelum bertindak, disitulah kamu sedang membangun sesuatu yang sangat berharga, yaitu kendali atas dirimu sendiri. Dan dari kendali itulah ketenangan mulai tumbuh. Bukan ketenangan yang rapuh, bukan ketenangan yang bergantung pada keadaan, tapi ketenangan yang tetap ada bahkan ketika hidup tidak berjalan sesuai keinginan. Karena pada akhirnya, dunia mungkin tetap kacau. Orang lain mungkin tetap mengecewakan. Keadaan mungkin tetap tidak sempurna. Tapi kamu tidak lagi ikut menjadi bagian dari kekacauan itu. Dan itu adalah awal dari perubahan yang sebenarnya. Seiring kamu mulai belajar memberi jeda antara emosi dan tindakan, ada satu kesalahpahaman yang perlahan perlu kamu luruskan. Bahwa menjadi tenang bukan berarti menjadi orang yang tidak punya perasaan. Banyak orang berpikir bahwa ketenangan adalah kondisi di mana seseorang tidak lagi marah, tidak lagi sedih, tidak lagi kecewa. Seolah-olah menjadi tenang berarti menjadi kebal terhadap semua rasa itu. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Ketenangan yang sejati bukan tentang menghilangkan emosi, tapi tentang bagaimana kamu berhubungan dengan emosi itu sendiri. Kamu tetap manusia. Kamu tetap akan merasakan sakit ketika disakiti. Kamu tetap akan merasa kecewa ketika harapan tidak terpenuhi. Dan kamu tetap bisa merasa marah ketika sesuatu terasa tidak adil. Semua itu normal. Semua itu bagian dari menjadi manusia. Yang membedakan adalah apakah kamu tenggelam di dalamnya, atau kamu mampu berdiri sambil merasakannya. Ada perbedaan besar antara merasakan emosi dan kehilangan diri karena emosi. Ketika kamu tenggelam, kamu kehilangan arah. Kamu berkata atau melakukan sesuatu yang nantinya kamu sesali. Dan setelah semuanya berlalu, kamu merasa lebih lelah dari sebelumnya. Tapi ketika kamu tetap sadar di tengah emosi,
Kamu mulai melihat perasaan itu seperti sesuatu yang datang dan pergi, bukan sesuatu yang harus kamu pegang erat, bukan sesuatu yang harus menentukan siapa kamu. Bayangkan kamu sedang berdiri di tengah hujan. Kamu tidak bisa menghentikan hujan itu, tapi kamu bisa memilih apakah kamu akan panik, berlari tanpa arah, atau tetap berjalan dengan tenang sampai hujan itu reda. Emosi bekerja dengan cara yang mirip. Kamu tidak selalu bisa menghentikannya datang, tapi kamu bisa memilih bagaimana kamu akan bersikap ketika itu terjadi. Dan disitulah ketenangan mulai terasa lebih nyata. Bukan karena kamu tidak lagi merasakan apa-apa, tapi karena kamu tidak lagi dikendalikan oleh apa yang kamu rasakan. Ini bukan proses yang instan. Kadang kamu akan tetap terpancing. Kadang kamu akan tetap bereaksi. Dan itu tidak membuatmu gagal. Justru setiap momen itu adalah kesempatan untuk belajar lebih dalam tentang dirimu sendiri, tentang batasmu, tentang pola yang selama ini kamu ulangi tanpa sadar. Semakin kamu mengenal dirimu, semakin kamu tahu kapan harus berhenti, kapan harus diam, dan kapan harus membiarkan sesuatu berlalu begitu saja. Dan perlahan, tanpa kamu sadari, kamu tidak lagi takut pada emosimu sendiri. Karena kamu tahu bahwa apapun yang kamu rasakan, itu tidak akan menghancurkanmu. Selama kamu tidak menyerahkan kendali atas dirimu kepadanya, di titik itu, ketenangan bukan lagi sesuatu yang kamu cari, tapi sesuatu yang mulai tumbuh dari dalam dirimu. Ketika kamu mulai tidak lagi dikendalikan oleh emosi, kamu akan dihadapkan pada satu pelajaran yang lebih dalam. Pelajaran yang seringkali terasa tidak nyaman, yaitu menerima bahwa tidak semua hal dalam hidup harus berjalan sesuai keinginanmu. Selama ini, mungkin tanpa sadar kamu menyusun banyak harapan tentang bagaimana orang lain seharusnya bersikap, tentang bagaimana hidup seharusnya berjalan, tentang bagaimana hasil seharusnya sesuai dengan usaha yang sudah kamu berikan. Dan ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan itu, kamu merasa kecewa, merasa tidak adil, merasa hidup memperlakukanmu dengan tidak semestinya. Padahal masalahnya bukan selalu pada kenyataan, tapi pada ekspektasi yang terlalu kaku. Kita sering lupa bahwa dunia tidak punya kewajiban untuk mengikuti keinginan kita. Orang lain tidak selalu akan bertindak sesuai harapan kita, dan hasil tidak selalu mencerminkan usaha dengan cara yang kita bayangkan. Ketika kamu terus memaksakan ekspektasi itu, kamu seperti mencoba mengendalikan sesuatu yang memang tidak bisa kamu kendalikan. Dan semakin kamu memaksakan, semakin kamu merasa lelah. Disinilah banyak orang kehilangan ketenangan. Bukan karena hidup terlalu keras, tapi karena mereka terus melawan kenyataan yang sudah terjadi. Padahal menerima bukan berarti menyerah. Menerima adalah keberanian untuk melihat sesuatu apa adanya, tanpa menambah cerita, tanpa memutar ulang penyesalan, tanpa menyiksa diri dengan seandainya. Menerima berarti kamu berhenti bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Dan mulai bertanya, apa yang bisa aku lakukan sekarang? Perubahan kecil dalam cara berpikir ini punya dampak yang besar, karena kamu tidak lagi terjebak di masa lalu, dan tidak lagi terobsesi mengontrol sesuatu yang tidak bisa diubah. Kamu mulai berdiri di realita, di saat ini, dengan apa yang benar-benar ada, dan dari titik itulah ketenangan mulai terasa lebih nyata, karena kamu tidak lagi melawan arus yang tidak bisa kamu hentikan. Bayangkan kamu sedang berenang melawan arus yang sangat kuat. Semakin kamu melawan, semakin energimu terkuras, dan pada akhirnya kamu hanya merasa semakin lelah. Tapi ketika kamu berhenti melawan dan mulai mengikuti arus dengan arah yang lebih bijak, kamu tidak lagi menghabiskan energi untuk hal yang sia-sia. Kamu mulai bergerak dengan lebih efektif, dengan lebih sadar. Begitu juga dengan hidup. Ada hal-hal yang memang harus kamu perjuangkan, tapi ada juga hal-hal yang harus kamu lepaskan. Dan kebijaksanaan terletak pada kemampuan untuk membedakan keduanya. Ketika kamu tahu mana yang perlu diperjuangkan dan mana yang harus diterima, kamu tidak lagi menghabiskan energi pada hal yang salah. Dan disitulah ketenangan mulai terbentuk dengan lebih kuat, bukan karena hidupmu menjadi mudah, tapi karena kamu berhenti membuatnya menjadi lebih berat dari yang seharusnya. Setelah kamu mulai memahami arti menerima, ada satu kebiasaan lain yang diam-diam sering mencuri ketenanganmu tanpa kamu sadari, yaitu kebiasaan memikirkan terlalu banyak hal yang sebenarnya berada di luar kendalimu. Kita sering terjebak dalam pikiran tentang apa yang orang lain pikirkan tentang kita, tentang bagaimana masa depan akan berjalan, tentang kemungkinan-kemungkinan buruk yang bahkan belum tentu terjadi.
Semua itu terasa penting di dalam kepala, seolah-olah jika kita terus memikirkannya, kita akan menemukan jawaban. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Semakin kamu memikirkan hal-hal di luar kendalimu, semakin pikiranmu menjadi penuh, semakin emosimu menjadi tidak stabil, dan semakin jauh kamu dari rasa tenang itu sendiri. Ada satu kenyataan sederhana yang sering sulit diterima, bahwa tidak semua hal layak untuk dipikirkan terlalu dalam. Tidak semua opini orang lain menentukan nilai dirimu. Tidak semua kemungkinan masa depan harus kamu pecahkan hari ini. Dan tidak semua hal yang kamu takutkan benar-benar akan terjadi. Tapi pikiran kita sering bekerja seperti mesin tanpa rem. Terus berputar, terus mencari kepastian. Terus mencoba mengendalikan sesuatu yang memang tidak bisa dikendalikan. Di titik ini, kamu perlu mulai bertanya pada dirimu sendiri dengan jujur. Apakah ini sesuatu yang bisa aku kendalikan? Atau ini hanya sesuatu yang aku pikirkan tanpa bisa aku ubah? Jika jawabannya adalah tidak bisa dikendalikan, maka kamu sedang menghabiskan energi untuk sesuatu yang tidak akan pernah memberi hasil. Ketenangan mulai tumbuh ketika kamu berani membatasi perhatianmu. Bukan berarti kamu menjadi tidak peduli, tapi kamu menjadi lebih bijak dalam memilih apa yang pantas mendapatkan energimu. Bayangkan pikiranmu seperti sebuah ruang. Jika kamu mengisinya dengan terlalu banyak hal yang tidak perlu, maka tidak ada ruang tersisa untuk hal-hal yang benar-benar penting. Tapi ketika kamu mulai menyaring, mulai memilih, mulai berkata, ini tidak perlu aku pikirkan sekarang, ruang itu perlahan menjadi lebih lapang, dan di dalam kelapangan itulah ketenangan mulai terasa. Ini adalah latihan yang sederhana, tapi tidak mudah, karena kamu harus melawan kebiasaan lamamu sendiri. Kebiasaan untuk overthinking, kebiasaan untuk mencari kepastian di hal yang tidak pasti, kebiasaan untuk merasa harus mengontrol segalanya. Namun setiap kali kamu berhasil mengalihkan fokusmu kembali ke hal yang bisa kamu lakukan, sekecil apapun itu, kamu sedang melatih dirimu untuk hidup lebih sadar. Kamu mulai memusatkan energi pada tindakan nyata, bukan pada kekhawatiran yang tidak berujung. Dan perlahan, tanpa kamu sadari, pikiranmu tidak lagi terasa sesak seperti sebelumnya. Karena kamu tidak lagi membawa beban yang sebenarnya tidak perlu kamu bawa. Dan dari situlah ketenangan mulai tumbuh dengan lebih ringan, lebih stabil, dan lebih nyata dalam kehidupanmu sehari-hari. Ketika kamu mulai mampu membedakan mana yang berada dalam kendalimu dan mana yang tidak, ada satu langkah berikutnya yang tidak kalah penting, yaitu belajar melepaskan. Melepaskan bukan hal yang mudah, karena seringkali yang kita lepaskan bukan hanya sesuatu di luar diri kita, tapi juga bagian dari ego kita sendiri. Kita ingin dipahami, kita ingin dihargai, kita ingin dianggap benar. Dan ketika semua itu tidak kita dapatkan, ada dorongan kuat untuk mempertahankan, menjelaskan, bahkan memaksakan agar orang lain melihat dari sudut pandang kita. Tapi semakin kamu memaksakan itu, semakin kamu kehilangan ketenangan. Ada banyak konflik dalam hidup yang sebenarnya tidak perlu terjadi, bukan karena masalahnya besar, tapi karena kita tidak mau melepaskan keinginan untuk selalu benar. Kita ingin menang dalam perdebatan, kita ingin kata terakhir, kita ingin orang lain mengakui bahwa kita tidak salah. Padahal jika dilihat lebih dalam, semua itu jarang benar-benar memberikan kedamaian. Yang ada justru rasa lelah, hubungan yang menjadi renggang, dan pikiran yang terus berputar setelah semuanya selesai. Disinilah kamu mulai belajar satu bentuk kekuatan yang jarang dipahami banyak orang, bahwa tidak semua hal harus kamu perjuangkan sampai titik terakhir. Kadang, melepaskan adalah bentuk kendali yang paling tinggi. Melepaskan keinginan untuk selalu dimengerti. Melepaskan kebutuhan untuk selalu dibenarkan. Melepaskan harapan bahwa semua orang akan memperlakukanmu dengan cara yang sama seperti kamu memperlakukan mereka. Ketika kamu berhenti menggantungkan ketenanganmu pada respons orang lain, kamu mulai mengambil kembali kendali atas dirimu sendiri. Bayangkan selama ini ketenanganmu seperti dititipkan pada orang lain. Jika mereka bersikap baik, kamu tenang. Jika mereka mengecewakan, kamu hancur. Itu bukan ketenangan, itu ketergantungan. Dan selama kamu masih bergantung pada sesuatu yang tidak bisa kamu kontrol, ketenanganmu akan selalu rapuh. Maka perlahan kamu belajar menarik kembali semuanya ke dalam dirimu. Bukan dengan menjadi dingin, bukan dengan menjauh dari semua orang, tapi dengan memahami bahwa kamu tidak bisa mengatur bagaimana orang lain berpikir dan bertindak.
Yang bisa kamu atur hanyalah bagaimana kamu merespons mereka. Dan disitulah kebebasan mulai terasa. Kamu tidak lagi bereaksi berlebihan ketika seseorang tidak memahami kamu. Kamu tidak lagi merasa harus menjelaskan dirimu kepada semua orang. Kamu tidak lagi merasa perlu memenangkan setiap situasi. Karena kamu mulai menyadari bahwa menjaga ketenangan jauh lebih penting daripada membuktikan sesuatu. Ini bukan berarti kamu menjadi lemah. Justru sebaliknya, butuh kekuatan besar untuk memilih diam ketika kamu bisa membalas. Butuh kedewasaan untuk memilih pergi ketika kamu bisa bertahan dalam konflik yang tidak sehat. Dan butuh kesadaran tinggi untuk berkata dalam hati, ini tidak layak mengganggu ketenanganku. Dan setiap kali kamu berhasil melepaskan hal-hal yang tidak perlu, kamu sedang meringankan dirimu sendiri. Bukan karena hidup menjadi lebih mudah, tapi karena kamu tidak lagi membawa beban yang seharusnya tidak pernah kamu pikul sejak awal. Ketika kamu mulai terbiasa melepaskan hal-hal yang tidak perlu, kamu akan menemukan satu kekuatan lain yang sering diremehkan, yaitu kekuatan dalam diam. Banyak orang mengira diam adalah kelemahan. Seolah-olah jika kamu tidak bereaksi berarti kamu tidak punya keberanian. Seolah-olah jika kamu tidak membalas berarti kamu kalah. Padahal tidak semua hal layak untuk ditanggapi. Dan tidak semua situasi membutuhkan respon darimu. Ada banyak energi yang terbuang hanya karena kita merasa harus mengatakan sesuatu. Harus menjelaskan, harus membela diri, harus membalas setiap kata yang tidak menyenangkan. Tanpa kita sadari, kita masuk ke dalam permainan yang tidak pernah benar-benar memberi kita ketenangan. Bayangkan setiap konflik kecil yang kamu tanggapi seperti api kecil. Semakin kamu meniupnya dengan reaksi, semakin besar api itu, semakin sulit dipadamkan. Tapi ketika kamu memilih diam, ketika kamu tidak memberi bahan bakar pada api itu, perlahan api itu akan padam dengan sendirinya. Diam bukan berarti kamu tidak punya suara. Diam adalah pilihan sadar untuk tidak membuang energi pada hal yang tidak penting. Ini adalah bentuk kedewasaan, di mana kamu tidak lagi merasa perlu hadir di setiap perdebatan, tidak lagi merasa harus ikut dalam setiap konflik, dan tidak lagi merasa harus membuktikan dirimu kepada semua orang. Ada ketenangan yang sangat dalam ketika kamu mulai memahami ini. Kamu tidak lagi terganggu oleh komentar kecil. Kamu tidak lagi terpancing oleh provokasi yang tidak berarti. Kamu tidak lagi merasa perlu menjelaskan dirimu kepada orang yang memang tidak berniat memahami. Karena kamu tahu, tidak semua orang datang untuk mengerti. Beberapa hanya datang untuk berkomentar. Dan kamu tidak harus merespon semuanya. Ketika kamu memilih diam di waktu yang tepat, kamu sedang menjaga batas dirimu. Kamu sedang melindungi energi yang kamu miliki. Dan kamu sedang memberi ruang bagi dirimu untuk tetap stabil. Ini bukan tentang menghindari masalah. Ini tentang memilih mana yang benar-benar layak untuk kamu hadapi. Karena jika kamu mencoba merespon semua hal, kamu akan kelelahan sebelum benar-benar menghadapi hal yang penting. Orang yang tenang bukanlah orang yang tidak pernah menghadapi konflik, tapi orang yang tahu konflik mana yang layak dihadapi. Dan disitulah kekuatan dia menjadi sangat berharga. Ia tidak terlihat mencolok, remeh dan selalu dipahami orang lain. Tapi dampaknya sangat besar pada dirimu sendiri. Karena setiap kali kamu memilih untuk tidak bereaksi secara berlebihan, kamu sedang melatih dirimu untuk tetap stabil. Dan semakin sering kamu melakukannya, semakin kamu merasakan bahwa ketenangan itu bukan sesuatu yang jauh. Ia berada, tumbuh, dan menguat di dalam dirimu sendiri. Setelah kamu mulai memahami kekuatan dalam diam, kamu akan menyadari bahwa ketenangan tidak hanya dibentuk dari keputusan besar. Justru lebih sering ia dibangun dari hal-hal kecil yang kamu lakukan setiap hari. Cara kamu bangun di pagi hari, cara kamu berbicara pada dirimu sendiri, cara kamu menyikapi hal-hal kecil yang tidak berjalan sesuai rencana. Semua itu terlihat sepele, tapi diam-diam membentuk kondisi batinmu. Banyak orang mencari perubahan besar, mencari momen besar yang bisa langsung membuat hidup mereka terasa lebih baik. Padahal ketenangan jarang datang dari sesuatu yang besar. Ia datang dari konsistensi, dari kebiasaan kecil yang diulang setiap hari. Misalnya saat sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, apakah kamu langsung mengeluh? Atau kamu berhenti sejenak dan mencoba melihat dengan lebih jernih? Saat kamu melakukan kesalahan, apakah kamu langsung menyalahkan diri sendiri tanpa henti? Atau kamu belajar menerima dan memperbaiki tanpa menghancurkan dirimu sendiri? Saat kamu merasa cemas,
Apakah kamu membiarkan pikiranmu berlari tanpa arah, atau kamu menarik napas dan kembali ke apa yang bisa kamu lakukan saat ini? Pilihan-pilihan kecil seperti itu mungkin tidak terasa signifikan dalam satu hari, tapi jika diulang terus-menerus, ia akan membentuk cara berpikirmu, dan pada akhirnya membentuk siapa dirimu. Ketenangan bukan hasil dari satu keputusan besar yang kamu ambil sekali saja. Ia adalah hasil dari ratusan keputusan kecil yang kamu ambil setiap hari. Dan disinilah banyak orang tidak sabar. Mereka ingin langsung merasa tenang, ingin langsung bebas dari kecemasan. Padahal semua itu butuh proses. Seperti membangun otot, kamu tidak bisa hanya berlatih sekali lalu berharap hasilnya langsung terlihat. Kamu perlu konsistensi, perlu kesabaran, perlu menerima bahwa perubahan membutuhkan waktu. Begitu juga dengan ketenangan. Setiap kali kamu memilih untuk tidak bereaksi berlebihan, setiap kali kamu memilih untuk menerima daripada melawan, setiap kali kamu memilih untuk fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan, kamu sedang melatih otot mental dalam dirimu. Dan semakin sering kamu melatihnya, semakin kuat dirimu dalam menghadapi situasi yang sulit. Mungkin awalnya kamu masih sering gagal, masih sering terbawa emosi, masih sering overthinking, dan itu tidak apa-apa. Karena yang penting bukan kesempurnaan, tapi kemajuan. Setiap langkah kecil tetap berarti, setiap usaha untuk menjadi lebih sadar tetap berharga. Dan perlahan, tanpa kamu sadari, hal-hal yang dulu terasa sangat mengganggu, mulai terasa biasa saja. Hal-hal yang dulu membuatmu gelisah berhari-hari, kini hanya lewat sebentar. Bukan karena hidupmu berubah drastis, tapi karena kamu yang berubah. Dan ketika kamu sampai di titik itu, kamu akan menyadari satu hal yang sederhana tapi dalam, bahwa ketenangan bukan sesuatu yang kamu tunggu, tapi sesuatu yang kamu bangun. Sedikit demi sedikit, setiap hari, melalui pilihan-pilihan kecil yang mungkin tidak dilihat orang lain, tapi sangat terasa dalam hidupmu sendiri. Ketika kamu mulai merasakan bahwa kebiasaan kecil benar-benar mengubah cara kamu menghadapi hidup, ada satu perspektif lain yang perlahan akan terbuka. Perspektif tentang bagaimana sebenarnya orang-orang yang terlihat tenang menjalani hidup mereka. Seringkali kita melihat seseorang yang tampak begitu stabil, tenang dalam berbicara, tidak mudah terpancing, tidak terlihat panik meskipun berada di situasi yang sulit. Lalu kita berpikir bahwa mungkin hidup mereka memang lebih mudah, tapi kenyataannya tidak selalu seperti itu. Banyak dari mereka justru telah melalui berbagai hal yang tidak mudah. Kegagalan, kehilangan, kekecewaan, hal-hal yang mungkin juga pernah kamu rasakan. Perbedaannya bukan pada apa yang mereka alami, tapi pada bagaimana mereka belajar dari pengalaman itu. Mereka tidak lagi menganggap setiap masalah sebagai sesuatu yang harus dilawan dengan emosi. Mereka tidak lagi membiarkan hal kecil mengganggu pikiran mereka terlalu lama. Dan yang paling penting, mereka tidak lagi membawa semua beban itu ke dalam diri mereka setiap hari. Ada satu kebiasaan yang sering tidak terlihat dari orang-orang seperti ini, yaitu kemampuan untuk melepaskan beban setelah hari selesai. Banyak dari kita masih membawa masalah kemarin ke hari ini, membawa kekhawatiran hari ini ke hari esok, sehingga pikiran kita tidak pernah benar-benar beristirahat. Tapi orang yang tenang belajar untuk berhenti. Mereka tahu kapan harus memikirkan sesuatu, dan kapan harus membiarkannya pergi. Mereka tidak terus mengulang kejadian yang sudah lewat, tidak terus menyalahkan diri sendiri, dan tidak terus memikirkan hal yang sudah tidak bisa diubah. Ini bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena mereka tahu bahwa terus memikirkan hal yang sama tidak akan mengubah apapun. Ada kedewasaan dalam cara mereka memandang hidup. Mereka memahami bahwa tidak semua hal harus diselesaikan hari ini. Tidak semua masalah harus dipikirkan sepanjang waktu, dan tidak semua hal layak untuk mengganggu ketenangan mereka. Kamu juga bisa belajar hal yang sama, bukan dengan menghindari masalah, tapi dengan mengatur bagaimana kamu berinteraksi dengan masalah itu. Kamu bisa mulai dengan hal sederhana, memberi batas waktu untuk berpikir, menghentikan pikiran ketika mulai berputar tanpa arah, dan mengingatkan dirimu bahwa kamu sudah melakukan yang terbaik untuk hari ini. Karena pada akhirnya, ketenangan bukan tentang hidup tanpa masalah, tapi tentang bagaimana kamu tidak membawa semua masalah itu ke dalam dirimu sepanjang waktu. Dan ketika kamu mulai bisa meletakkan beban itu, walaupun hanya untuk sementara, kamu memberi kesempatan pada dirimu untuk bernapas, untuk merasa lebih ringan,
untuk melihat hidup dengan lebih jernih. Dan disitulah kamu mulai memahami satu hal yang penting, bahwa orang yang tenang bukanlah orang yang hidupnya tanpa beban, tapi orang yang tahu kapan harus memikulnya dan kapan harus meletakkannya. Ketika kamu mulai memahami bahwa ketenangan bukan tentang menghilangkan beban, tapi tentang bagaimana kamu membawanya, ada satu kesadaran terakhir yang menjadi kunci dari semuanya, yaitu bahwa ketenangan pada akhirnya adalah sebuah keputusan, bukan keputusan besar yang diambil sekali lalu selesai, tapi keputusan kecil yang kamu ambil berulang kali setiap hari. Keputusan untuk tidak bereaksi berlebihan, keputusan untuk tidak larut dalam pikiran yang tidak perlu, keputusan untuk menerima apa yang tidak bisa kamu ubah, dan keputusan untuk tetap melangkah meskipun keadaan tidak ideal. Seringkali kita berpikir bahwa kita akan berubah ketika keadaan berubah, bahwa kita akan lebih tenang ketika hidup sudah lebih baik, tapi yang jarang disadari adalah bahwa perubahan justru dimulai dari dalam. Kamu tidak perlu menunggu hidupmu rapi untuk mulai merasa damai. Kamu tidak perlu menunggu semua orang mengerti kamu untuk merasa cukup. Dan kamu tidak perlu menunggu semua masalah selesai untuk mulai bernapas lebih tenang. Karena jika kamu terus menunggu itu semua, kamu akan terus menunda ketenanganmu sendiri. Keputusan untuk tenang seringkali muncul di momen-momen sederhana. Saat kamu memilih untuk tidak membalas pesan dengan emosi, saat kamu memilih untuk berhenti memikirkan sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan, saat kamu memilih untuk menerima kenyataan meskipun tidak sesuai harapan. Momen-momen itu terlihat kecil, tapi dampaknya besar, karena setiap keputusan kecil itu membentuk kebiasaan, dan kebiasaan itu membentuk dirimu. Di titik ini kamu mulai menyadari bahwa ketenangan bukan lagi sesuatu yang jauh. Ia bukan sesuatu yang harus kamu kejar kemana-mana, yang terkena tersembunyi di masa depan. Ia ada di dalam pilihan yang kamu ambil sekarang. Memang tidak selalu mudah. Ada hari di mana kamu akan kembali merasa gelisah. Ada momen di mana kamu kembali terbawa emosi. Dan itu tidak membuat semua usahamu sia-sia. Karena proses ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi lebih sadar dari sebelumnya. Setiap kali kamu jatuh dan kembali mencoba, setiap kali kamu sadar dan memperbaiki, kamu sedang memperkuat dirimu. Dan perlahan, tanpa kamu sadari, hal-hal yang dulu terasa berat, mulai terasa lebih ringan. Bukan karena hidupmu berubah drastis, tapi karena kamu tidak lagi memandangnya dengan cara yang sama. Dan disitulah kamu mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Sebuah kestabilan yang tidak mudah terguncang. Karena kamu tahu, apapun yang terjadi di luar sana, kamu tetap punya kendali atas dirimu sendiri. Dan itu lebih dari cukup untuk membuatmu tetap berdiri dengan tenang. Pada akhirnya, setelah semua yang kamu pahami, mungkin kamu mulai melihat hidup dengan cara yang sedikit berbeda. Tidak lagi sebagai sesuatu yang harus selalu berjalan sesuai keinginanmu. Tidak lagi sebagai sesuatu yang harus selalu kamu kontrol sepenuhnya. Tapi sebagai sesuatu yang bisa kamu jalani dengan lebih sadar. Kamu mulai mengerti bahwa selama ini bukan hidup yang terlalu berat, tapi cara kamu memikulnya yang membuatnya terasa berat. Kamu terlalu sering menunggu keadaan berubah. Menunggu orang lain mengerti, menunggu waktu yang tepat untuk merasa tenang. Padahal waktu yang tepat itu tidak pernah benar-benar datang. Yang ada hanyalah sekarang. Momen ini, di mana kamu bisa memilih bagaimana kamu akan berpikir, bagaimana kamu akan merespons, dan bagaimana kamu akan menjalani hidupmu. Ketenangan tidak datang dari luar. Ia tidak dikirim oleh keadaan, tidak diberikan oleh orang lain, dan tidak muncul begitu saja ketika semua masalah selesai. Ketenangan dibangun dari kesadaran kecil setiap hari, dari keputusan sederhana untuk tidak bereaksi berlebihan, dari keberanian untuk menerima apa yang tidak bisa diubah, dan dari kebijaksanaan untuk fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Mungkin perjalanan ini tidak mudah, mungkin kamu masih akan jatuh, masih akan merasa gelisah, masih akan kehilangan arah di beberapa titik, tapi itu tidak apa-apa, karena setiap kali kamu kembali sadar, setiap kali kamu memilih untuk mencoba lagi, kamu sedang membangun sesuatu yang jauh lebih kuat dari sekadar ketenangan sesaat. Kamu sedang membangun fondasi dalam dirimu, yang tidak mudah runtuh, yang tidak bergantung pada dunia luar, yang tetap ada bahkan ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan. Dan jika ada satu hal yang bisa kamu ingat dari semua ini,
Ingatlah bahwa kamu tidak perlu menunggu hidup menjadi mudah untuk merasa damai. Kamu hanya perlu mulai dari sekarang, dari hal kecil, dari cara kamu melihat hidup hari ini. Jika kamu merasa apa yang kamu dengar ini dekat dengan hidupmu, simpan video ini agar kamu bisa kembali kapanpun kamu mulai merasa kehilangan arah. Bagikan kepada seseorang yang mungkin juga sedang berjuang dalam diam. Dan jika kamu ingin terus belajar membangun ketenangan dari dalam, kamu bisa tetap bersama di channel ini. Karena perjalanan ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi lebih sadar, sedikit demi sedikit, setiap hari.